Ya, kita akan mempelajari cara kerja imun ya. Tadi kita sudah mempelajari 2 jenis sistem imun. Nah, sekarang kita akan mempelajari cara kerjanya gitu. Semoga pembelajaran kita ini mengerti nih ketika kita muncul simptom ini sebenarnya sedang apa sih di dalam tubuh kita gitu. Yang membuat kita itu nggak perlu khawatir dan takut lagi gitu ya. Nah, sekarang cara kerja imun. Cara imun bekerja itu ada 2 macam gitu ya. Pertama disebut fagositosis. Fagositosis itu artinya memakan sel atau menelan sel gitu ya. Nah, jadi dia di sini cara imun bekerja itu dia menelan, lalu menetralkan dan menghancurkan substansi asing yang menjadi teroris tadi yang menyerang dan melemahkan sel gitu. Jadi sel yang bersifat fagosit itu dia tugasnya menelan dan menetralkan. Udah ditelan, lalu di dalam dinetralkan nih, atau kalau bahasa sederhananya dilumpuhkan. Dilumpuhkan sel itu kekuatannya. Setelah dilumpuhkan, baru dihancurin. Nah, dihancurin, lalu setelah itu ya dibuang gitu. Nah, substansi asing itu kan teroris, invaders, intruders bagi sel. Jadi harus ditelan. Kalau nggak ditelan ya nggak bisa menetralkan dan nggak bisa menghancurkan gitu. Jadi dia tuh seperti masuk dalam jebakannya si sel ini ya, teroris tadi masuk ke dalam perangkap yang sudah dibikin sama si sel ini yang namanya fagositosis gitu. Dan dia ya menyerang dan melemahkan menghancurkan dan menghancurkan si musuh yang berusaha ingin menyerang dan melemahkan sel. Jadi sifatnya ditelan tuh, dihancurkan. Sebelum dihancurkan dinetralin dulu, dilumpuhin. Nah, itu namanya cara imun bekerja yang disebut fagositosis. Nah, keren ya. Yang kedua, cara kerja imun itu ya inflamasi. Sering ya dengar inflamasi peradangan. Misalnya dialami oleh mereka yang mengalami OA. OA itu osteoartritis, peradangan pada lutut, pada sendi gitu ya. Nah, sebenarnya ini adalah bagian cara imun bekerja. Dia menimbulkan inflamasi, menyebabkan inflamasi. Kenapa? Karena tubuh sudah terlalu asam, sudah terlalu asidik, sudah terlalu asidosis. Maka dia menimbulkan reaksi namanya inflamasi, meradang. Nah, inflamasi ini bisa secara lokal, bisa secara sistemik. Secara lokal itu ya nyeri pada tangan, gini ya, kena carpal tunnel syndrome atau CTS atau kena OA, osteoartritis, itu yang masih lokal, atau tonsilnya bengkak, meradang. Nah, itu itu yang ada itu yang itu yang sifatnya lokal. Nah, lalu yang sifatnya sistemik apa gitu? Ya fibromialgia gitu ya, nyeri di seluruh tubuh gitu. Cek CT CT scan kepalanya nggak apa-apa, paru-parunya nggak apa-apa, di MRI nggak ada masalah pada organnya gitu. Nah, ternyata dia mengalami namanya fibromialgia gitu, yaitu nyeri di seluruh tubuh gitu. Nah, itu kalau orang-orang misalnya yang sering disebut dengan growing pain gitu kan, itu kan berarti darahnya itu udah sangat asidik, udah terlalu sangat asam, dan itu seluruhnya gitu, nggak lagi asam pada satu tempat gitu ya, menonjol di sini gitu, enggak, tapi sistem tubuhnya itu sendiri seluruhnya itu sudah sangat asidik, sudah terlalu sangat asam. Tapi kalau misalnya dia di ronsen ya, dicek ininya cek itunya, enggak, organ ini baik, nggak ada masalah pencernaan, nggak ada masalah di dalam otaknya, nggak ada masalah di mana-mananya gitu. Nah, tapi dia merasakan nyeri gitu. Nah, saya ada kenal nih satu satu rekan yang punya anaknya seperti itu, growing pain gitu. Nah, itu ya yang saya sebut fibromialgia gitu. Sakit nyeri pada seluruh fibrosis serabut-serabutnya atau seluruh seratnya gitu ya. Nah, pada tubuhnya gitu. Nah, ini ya muncullah namanya inflamasi, nyeri atau peradangan, dan itu bisa lokal dan bisa sistemik. Nah, di sini dia ketika muncul inflamasi itu dia mempertahankan secara mekanik atau secara struktural
dan secara kimiawi gitu. Dia mempertahankan itu gitu. Nah, kalau si sel itu kan dia menelan ya, dihancurin tuh, dihancurin. Nah, tapi kalau inflamasi ini ya kayak organ kita, sel kita itu masih dipertahanin tuh strukturnya gitu, nggak dihancurin gitu. Lalu sistemnya masih dipertahanin, tapi ya muncullah inflamasi gitu. Dia secara mekanik, secara struktural berfungsi. Makanya kan, oh ininya baik, baik ya secara mekanik struktural memang baik gitu dan kimiawi, tapi ya dia sudah namanya kena inflamasi secara sistemik seluruh tubuhnya gitu. Dan ini yang menimbulkan nyeri dikasih obat ini nggak selesai, dikasih obat itu nggak selesai gitu. Dan nyeri itu ya dia alami yang disebut dengan growing pain itu, kesakitan yang terus bertumbuh bertahap. Nah, kalau dia tidak merubah pola makannya, lifestyle-nya gitu ya, ya lama-lama organ-organ tadi yang berusaha dipertahankan lama-lama bisa kolaps juga, bisa down juga gitu ya. Organ-organ yang berfungsi memfilter kotoran seperti ginjal juga lama-lama down. Di atasnya ginjal itu adalah kelenjar adrenal gitu ya, juga down. Lalu ya mengalami sakit pinggang, back pain, karena di belakang ginjal itu posisinya di bagian back pain gitu kan, dekat, dan juga mempengaruhi yang lain-lainnya gitu. Itu kalau tidak segera ditangani.